Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Liwa Ahmad Suprono di Tukang Kopi Jalan-Jalan. Kali ini saya ke Tanggamus. Mungkin ada yang kenal, ini Mas Agus S. Agus Suprianto. Suprianto. Sama-sama Supri. Ini kebunnya, mantep guys. Ini nggak kalah sama YouTuber yang sebelah sana itu kebunnya. Ini ada klon apa ini Mas? Yang lancuran nih Mas? Mana Mas? Komari. Nah ini Mas, tolong dikenalkan nanti ya klon-klonnya seperti apa. Ini mantap. Mana Mas? Tolong Mas. Nah nanti dulu Mas. Nih tolong dikenalkan nama klonnya Mas. Ini kalau di kebun ini klonnya apa aja Mas? Nah, di sini kalau persentase terbanyaknya tetap Tugusari. Tapi kombinasinya ini yang beberapa kali saya nyebut kombinasi antara Brazil sama Indonesia. Nah, Indonesia kan umumnya punggem. Nah, kalau di Brazil lancuran. Nah, ini saya kombinasikan. Nah, kalau jenis lancurannya di sini ada kopi putih, kopi komari, kopi Casio. Nah, ini yang terbanyak komari. Nah, komari. Ini komari Mas ya. Nih teman-teman, ini komari. Ini kalau sekilas ya, kalau tidak diamati ini mirip dengan klon cenggiring. Mirip nih. Sama mirip, cuman ada perbedaan. Tapi bentuk buahnya kurang lebih mirip, cuman kalau cenggiring itu agak ada lorek-loreknya, apa namanya? Bergaris-garis gitu. Tapi tidak terlalu nampak, tapi ada perbedaan. Tapi secara umum bentuknya sama, batangnya lentur. Buahnya agak bulat. Kurang lebih mirip, karakternya sama tapi beda ya. Ini kombinasi sama Tugusari Mas ya. Jadi siasatnya kan kurang lebih seperti ini. Gimana Mas? Gimana? Jadi kalau ini Tugusari produktivitasnya agak turun, ini terbantu sama komari. Jadi kalau misalkan Tugusarinya pas menghasilkan 1 kilo, komarinya 1 kilo, ya satu rumpun atau satu batang bisa menghasilkan 1 kilogram. Nah ini ada yang sebelah sini. Banglan, ini apa ini Om? Waspada. Ini banglan. Ini ada banglan. Ini kalau di daerah Sumberjaya namanya lengkong. Nah di sini namanya banglan. Kalau di Kincau namanya waspada. Ini ya. Kalau klon resminya SI71 Mas. SI71. Kebetulan saya agak hafal kalau yang ini. Ini teman-teman, klon apa lagi Mas? Tadi ada banglan, ada Tugusari mungkin udah nggak asing buat teman-teman yang lain. Klon yang lain selain itu apa Mas? Ini apa ini? Ini Mas Tugusari persentase itu apa Mas? Komari ya. Wah. Mana lagi Mas? Sakit pending itu betul. Boy, ini klon komari juga. Nah, ini sudah buah yang yang ketiga kali ya, keempat malah, sudah hampir 4 kali. Ini kita masuk teman-teman, masuk ke dalam. Ini Tugusari, mantap teman-teman. Ini kalau pakai slogan Promin to Ton, ini sudah Promin to Ton banget ya. Sudah Promin to Ton, sudah merah-merah. Sudah waktunya dipetik. Mantap. Ini klon komari juga. Waduh, sayangnya sekarang masa panen ya, sudah menjelang masa generatif. Waduh, kalau saya tidak kalau bulan-bulan 12 apa 11 saya minta itu tunasnya. Wah, itu. Lengkong ya, ini lumayan. Gugusannya. Wow, sayang sekali ini musim kemarau ya. Menjelang kemarau saya tidak berani ngambil bibit dan saya tidak berani nyambung karena biasanya banyak yang mati. Karena nyambung itu ya, lakukan penyambungan itu sebaiknya masuki awal musim penghujan, kurang lebih bulan 11, 12 sampai Maret.
Setelah itu biasanya sudah tidak bagus lagi, pertumbuhannya tidak optimum lagi. Jadi teman-teman, kebunnya Mas Agus ini mengkombinasikan, ada yang pakai tuck end, kemudian ada yang top end. Jadi ada yang tajuk tinggi atau kopi lancur, kemudian juga ada yang tajuk pendek atau sambung tuck end. Tapi sudah rata-rata sambung, ya itu sambung juga lancur. Nah, klonnya klon Komari. Wow, sudah merah-merah ya. Waduh, belum dipetiin saya. Ini Komari. Lumayan merah ya. Wow. Sudah hitam teman-teman. Ini sudah overripe. Wow, bahkan ada yang sudah hitam. Yang biasanya nggak terlalu hitam. Dia banyak bolong-bolong. PBKO-nya menggila. Nah itu bolong ya. Ini biasanya PBKO. Oke teman-teman, ya jadi ini perbedaan antara klon Komari, klon lokal ya, klon lokal unggulan juga, klon lokal sambung, klon lokal tapi unggulan. Komari dan Tugusari, nah ini perbedaannya. Jadi kalau Komari dia sudah berwarna merah buah kopinya, padahal ini dalam satu pokok pohon yang sama ya. Nah, dalam satu pokok yang sama. Itu yang sebelah kanan itu Tugusari, yang sebelah sini adalah Komari. Ini hasil buahnya. Yang Komari sudah berwarna merah, sedangkan yang Tugusari, nah, yang sambung tuck end ini dia masih berwarna kuning. Nah, ini klon Banglan ya. Kalau orang sini bilang di daerah Tangguh sih namanya klon Banglan. Kalau di Lampung Barat ini Waspada atau Lengkong. Wow, dia sudah merah. Wow, ini sudah merah. Tapi ini sudah buah berapa ini? Nah, ini dia. Orangnya sudah kembali ke sini, teman-teman. Tadi mantap ya. Ih, buah pempiro ini mas. Buah berapa kali mas? Oh ini lokal ini. Lokal. Udah buah ke berapa kali? Ke lepas ngagung 4 berarti. 4 kali. Oke. Ini sudah waktunya petik Mas Agus ya. Waktunya petik, cuman sayang ini. Ini kalau saya lihat teman-teman, ini ada 3 tahap pemetikan ya Mas Agus ya. Yang pertama ini ya sudah merah menjelang hitam, ini klon Banglan atau klon Lengkong atau Waspada, sama saja. Ini dia sudah overripe, malah sebagian overripe, sudah saking merahnya melebihi merah. Ini. Kemudian yang kedua setelah itu ini yang sudah menjelang merah, ini Komari.
Nah, kemari ini klonnya. Kemudian yang terakhir baru Tugusari Mas ya. Nah, Tugusari masih warnanya masih seperti ini. Sudah tua tapi belum merah. Masih kuning ke menjelang menyambut merah. Kemana kita Mas? Ke bawah ya. Oke, kita ke bawah teman-teman. Kita nggak telat nyiram, sempat panas ya. Nih Casio. Nah Casio memang ini klon baru juga. Apa Mas? Klon lama termasuknya. Ini klon lama. Kalau untuk ini aslinya unggulan di Kecamatan Naningan. Di Kecamatan. Nah kenapa lebih unggul? Bukan soal produktivitas, bukan soal kelebatannya. Nah mereka suka kalau kelebatan kan rata-rata bisa disebut pupuk lah. Nah tapi minim PBKO. Oh lebih tahan PBKO ya. Tidak PBKO. terlalu disukai PBKO. Ada ini ada memang teman-teman. Ada PBKO tapi tidak sebanyak separah klon Banglan atau Komari Mas ya. Iya betul sekali. Jadi ini buahnya secara umum besar. Ya, apa namanya? Size-nya besar, mass-nya besar. Dompolan juga besar. Ini kalau yang kita ini kalau yang saya pegang ini bisa 35-an ya. 35-an butir ceri. Ini satu batang ini coba kita taksasi Mas. Ada berapa Mas ranting Mas? Tolong Mas bantu Mas. Ini ada berapa Mas? Rantingnya aja dihitung rantingnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ya. Ini udah kita ini 18 ranting kalau kita kalikan 7 berapa Mas? 18 ranting kali 7 ini sudah 1,5 kg ini Mas. Ini insya Allah ya. Ini bukan mendahului yang kuoso, tapi ini menurut perhitungan ini setidaknya minimal 1 kilo ini sudah dapat. Jadi bisa Anda bayangkan kalau kebun Anda itu ada 2000 batang, cari Promututon ternyata tidak sulit-sulit amat asal tahu kuncinya. Ternyata target nggak usah muluk-muluk 1 kilo saja, nggak usah 1 ginjar, 2 ginjar, 3 ginjar kebanyakan. Nanti bonusnya kebanyakan. Anda cari 1 kilo saja, ini sudah 2 ton. Sedangkan ini baru 1 pohon dan ternyata ini ada dalam satu rumpun ini ada 3 pohon. Nah ini di sana. Nah itu di sana juga ini kalau setengah kilo kan sudah lebih nih. Nah bisa Anda bayangkan dalam satu pohon ini, dalam satu rumpun ini ada 3 pohon yang terpelihara yang produksi. Ini kalau 2 kilo dapat. Nah kalau misalnya rata-rata 2 kilo saja, kalau misalnya 2000 batang, nggak usah 2500, berarti kan cari 4 ton itu ya nggak sulit-sulit amat sih. Tapi yang penting jangan pelihara terlalu banyak-banyak. Tapi kalau tidak bisa ngasih nutrisi, ya jatuh Mas ya. Nah, harus disesuaikan nutrisinya. Jadi pupuk itu penting, bukannya penting pupuk teman-teman. Oke Mas, kita geser lagi. Nih kita sana. Jadi benar kata teman-teman, kata Mas Agus yang mungkin pernah lihat postingannya, bahwa Mas Agus ini tidak menggunakan sistem budidaya tunggal misalnya tajuk pendek atau punggam atau sambung tak end, tapi beliau juga tajuk tinggi atau lancuran atau melakukan sambung top end. Oke, mana Mas? Nanti biar tidak dianggap hoax ya Mas ya. Nah, iya. Iya. Teman-teman, ini kita tadi masuk dari atas. Ini luas berapa Mas? Sekitar 1,5 hektar. Nah, 1,5 hektar. Kita tadi masuk dari atas. Nanti dikirain dekat gubuk yang dikencingin aja. Ini enggak Mas, ini. Oh, nih. Oh, ini ya. Waduh, ya Allah sayang sekali ya. Ini ya kalau lengkong. Override sudah saking merahnya. Mana Mas? Bagia Mas? Ada ya di sini. Oh yang dulu pernah bawa Mas ya? Oh ya ini. Ah. Bagio. Nah teman-teman, ini ternyata ada klon Casio. Wah ini saya baru dengar, terus terang saya baru lihat ini, baru dengar ini. Sekilas kayaknya mirip-mirip Komari, cuman yang ini lebih size-nya lebih besar, ranting lebih panjang, gugusan juga lebih besar, mungkin karena size-nya besar. Iya, ini yang pendek. Mantap juga. Wow, ini layak sayang ya. Kalau sekarang saya, aduh, kalau nggak sekarang tak culik ini, Mas ya.
Jadi ini ternyata kebunnya Mas Agus ini dulu waktu lepas sekolah. Ini sorry Mas, saya off the record sebenarnya, tapi saya ini biar jadi motivasi teman-teman. Ini dulu kebunnya kebun rusak, kemudian diuruslah sama Mas Agus. Ini sekarang sudah masuki masa produksi yang keberapa Mas? Tahun kelima. Tahun kelima. Ya. Tapi ya, saya jadi saksi hidup demi Allah ini ya, Promin 2 ton the best. Sudah masuk Promin 2 ton. Artinya produksi minimal 2 ton ini sudah tercapai. Mungkin kalau Mas Agus next level ya, sudah nggak lagi Promin 2 ton tapi ke 3 atau 4 ton. Nah, untuk teman-teman juga yang lain yang di rumah, bahwa ternyata 2 ton itu nggak sulit-sulit amat Mas ya. Ya, betul sekali. Yang penting Anda menguasai cara budidaya, kemudian disesuaikan nutrisinya ya. Pupuk itu penting Mas ya. Betul. Bukan yang penting pupuk. Nah, ini kalau untuk kerapatan kebun ini sangat rapat karena jaraknya itu sekitar maksimal 2 meter ini kalau nggak salah. Oh ya Mas, tadi berapa Mas? Berapa hektar tadi? Ini luasnya sekitar 1 hektar. Berapa kali mupuknya Mas? Nah, ini 2 kali. 2 kali mupuk. Awal musim penghujan ya, sama betul, akhir musim hujan. Berapa kintal Mas totalnya? Nah, kalau totalnya ini untuk sekali mupuk, jadi ini kombinasi subsidi sama non subsidi, itu sekali mupuk itu sekitar 8 kintal. Jadi untuk 2 kali itu sekitar 1,5 ton sampai 1 ton 6 kintal. 1 ton setengah untuk 1,5 hektar. Ya, betul sekali. Rugi nggak Mas itu? Nggak rugi sama sekali. Nggak rugi Mas. Ya kita kira-kira misalkan untuk 1,5 hektar kita buat produktivitas terendahnya kita dapat sekitar 3 ton atau 3,5 ton itu udah masih untung. Apalagi kalau keadaannya seperti ini, insya Allah 1 batang lebih dari 1 kilo ya, untuk mendapatkan 1,5 hektar sekitar 4 sampai 5 ton itu sangat mungkin. Oke gitu. Oke, jadi teman-teman, itu tadi Mas Agus sudah buka kuncinya untuk kebun seluas 1,5 hektar saja. Kebunnya tadi hampir 1,5 ton ya, kombinasi sih ya, tidak non semua tapi ada subsidi juga, jadi kombinasi keduanya itu produksinya tidak pernah di bawah 2 ton ya. Jadi sudah jadi tidak rugi teman-teman. Jangan ragu, jangan takut untuk melakukan pemupukan. Dan mungkin bagi sebagian yang baru mulai, untuk tip bagi teman yang baru melakukan belajar memupuk atau mengenal pupuk, lakukanlah semampu Anda. Misalnya 1 kali mupuk per hektarnya 2 kintal nggak masalah. Yang penting dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Syukur-syukur bisa 3 kali. Tapi percayalah bahwa biasanya memang tidak langsung kalau tahap-tahap awal, kecuali sudah berjalan seperti kebunnya Mas Agus ini, dia sudah hampir kontinu. Tapi kalau untuk pemula biasanya baru diketahui itu setelah masuki tahun kedua. Jadi tahun pertama dia biasanya baru bentuk dulu bahan-bahan, cabang-cabang. Kemudian tahun berikutnya baru produksinya sudah mulai bagus. Dan bila Anda lakukan pemupukan itu stabil atau tambahin sedikit, bisa produksinya juga stabil. Jadi jangan khawatir bahwa mupuk itu rugi. Ini kalau rugi kayaknya Mas Agus ini sekarang sudah gak nganu kopi lagi teman-teman. Ini nyatanya justru malah pupuknya diembat lagi. Kenapa? Alasannya karena justru produksinya semakin naik. Kepotong ya. Mana Mas? Ini apa lagi Mas? Nah, ini kalau di sini saya menyebutnya klon kopi putih. Kopi putih. Ya, jadi kopi ini walaupun masih muda warnanya putih. Nah. Oh iya ya. Jadi karena alasannya itu tadi ya, biar memudahkan pencirian, namanya disesuaikan dengan. Iya. Jadi hijau putih-putihan warnanya. Ini untuk lancur atau sistem tajuk pendek? Ini untuk lancur. Nah, jadi lancur kalau di sini kan saya kombinasikan Tugu Sari sama kopi putih. Nah, kalau ya ini silakan kita amati. Ya kita buat taksasi terendahnya aja, misalkan untuk 1 batang ini 0,5 kilo. Nah, ini ada 3 batang plus Tugu Sari. Ya insya Allah 2 kilo itu tidak sulit. Apalagi kalau target kita ya maaf 1 kilo, ya itu nggak terlalu berat. Ini saya lihat dari pengamatan, mungkin perlu pengamatan lanjut, tapi saya lihat secara mata langsung ini layak untuk dikembangkan bagi yang penggemar kopi sistem tajuk tinggi atau sistem lancur. Saya juga belum punya ini. Duh. Tunas banyak. Ada lagi Mas yang klon yang mungkin klon putih ya. Apik kira. Nah, untuk merah seperti ini. Mana Om? Ada lagi yang baru Om? Nggak tahu namanya, cuman kopi ini
kulitnya tipis, ukuran size serinya tebel, size serinya besar. Itu ya. Ya, kulitnya. Terus gimana Om? Selain tipis? Ya. Matangnya ya? Ya, matangnya serentak ya, matangnya serentak. Terus apa ya? Jelas kualitas. Size-nya juga lumayan Mas ya? Terus kualitas bijinya ini apa ya? Ya bagus Om. Kuning ya? Dibanding Omari masih bagus. Biasanya kalau secara umum teman kalau kuning itu kualitasnya bagus. Jadi di mana tempat bagus ya di situ. Mana Mas? Nah ini. Ini baru juga. Nah, ini apa sama tadi? Beda ini. Oh beda lagi. Nah ini jadi lebih kayak lonjong. Wow. Lancup kayak gitu. Nah cuman matangnya agak terlambat kopi ini. Saya pernah lihat ini Mas klon yang nasional ada juga seperti ini. Tapi memang banyak ya. Ini yang lancip begini. Banyak ternyata Mas klon ini. Yang mirip seperti ini tapi beda-beda klonnya. Di tempat saya ada klon Imam juga namanya seperti ini. Klon Imam. Agak panjang. Tapi bukan berarti ini klon Imam, Masku, yang karakternya menyerupai seperti ini. Ini bagus juga kayaknya Mas. Tapi rantingnya gugusannya nggak panjang ya? Gugusannya nggak panjang. Apa namanya? Jumlah gugusannya kurang nggak banyak, tapi besar size-nya besar. Size-nya besar. Ini masih lokal Mas ya yang ini kanan. Lokal. Sulaman ya. Rapatnya sangat rapat untuk saat ini. Saat ini. Jadi untuk menjelang musim panen, untuk kerapihan, kerapatan itu ya penting. Tapi kalau misalkan rapat pun ya nggak masalah. Nanti kalau habis mangkas, pasca mangkas baru kita butuh ruang sirkulasi udara yang bagus, intensitas matahari yang mencukupi. Nah, aku nak percaya. Jadi kebun sini kok kan sing mayoritas tugusari. Nah ini ada tugusari khusus sama satu batang. Nah, perawatannya yo silahkan dinilai bukan salah. Cuman ciri khas tugusari ngeten iki Om. Gimana? Kenapa ya? Jadi kalau kita terlalu cepat melihara tunas, resikonya itu kembang. Walaupun kalau di sini itu nggak ada buah selang, tapi otomatis kembang dan makan ruang, terus rawan tumbuh tunas, otomatis menyerap nutrisi. Jadi kalau bisa tugusari itu, kalau saran saya ya, ini kan hanya sekedar saran, lebih baik agak terlambat. Nah contohnya ini kan misalkan tahun pertama itu baru berapa dompol, nah tahun kedua yang kita cari kan, nah ya seperti ini. Oke, mungkin untuk yang ini saya agak beda teorinya, tapi nggak masalah. Tadi Mas Agus. Sangat nggak masalah. Wow, ayo teman-teman, nih kebunnya Mas Agus, apik kebunnya Mas Agus ya, dari punya Detino Coffee. Tapi percayalah bahwa Mas Agus ini boleh belajar sama Mas Agus, kebunnya bagus, saya saksikan sendiri. Anda bisa lihat di YouTube ini dari awal sampai akhir. Nohok ya, Nohok. Kalau nggak percaya silahkan datang ke daerah mana Mas? Kecamatan Ulu Belu, desanya Datarmayan Mas ya? Dusunnya? Dusunnya Datarmayan, desanya Tanjung Baru. Oh, dusunnya Datarmayan, desanya Tanjung Baru. Kecamatan Ulu Belu. Kabupaten. Nah, buat teman-teman ya, ini soal pemupukan. Ya sebenarnya ini soal relatif, soal pendapat, sudut pandang, tapi nggak masalah. Jadi pupuk itu soal untung rugi. Jadi misalkan begini, kita ngomongin dosisnya sekian, dapatnya sekian, itu memang harus. Lah misalkan petani kopi itu seperti ini kira-kira. Kita pupuk, dapat tunas yang bagus, ranting yang bagus, itu sudah menang. Dan target kita ke buah. Jadi kita prediksikan saja. Misalkan modal sekian, dapatnya sekian. Modal sekian, dapatnya sekian. Nah misalkan produktivitas bisa lebih dari 1 kilo per batang, ya kita bisa menargetkan. Misal kita dengar pupuk lebih dari 1 ton, kan wow. Tapi nggak masalah, misalkan 1 hektar kita dapat 3 ton, 4 ton, ya sah-sah saja menurut saya kayak gitu. Mungkin ada Mas, mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lain di rumah yang mungkin belum tercapai target Promituton. Kenapa Promituton itu memenuhi standar UMR Lampung ya, terutama di Bandar Lampung. Jadi apa tip-tipnya biar produksinya itu minimal 2 ton lah, minimal 2 ton. Syukur-syukur 3-4 ton seperti Mas Agus ini. Ya, jadi kita amati saja seperti ini. Yang pertama kuncinya itu memang soal
bibit unggul. Kita amati apa sih kopi klon apa yang paling unggul di kebun kita. Misalkan kurang unggul, sekarang kan banyak referensi. Nah, kita cari bibit unggul, kita sambung. Itu bisa pakai metode tajuk tinggi atau lancuran, bisa pakai metode sambung ranting atau kipas. Nah, jadi tinggal kita pilih aja. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kalau kopi muda mungkin pemangkasan itu belum terlalu hal yang penting, tapi untuk jangka panjang di atas 5 tahun kita perlu belajar pemangkasan, pemeliharaan tunas baru, dan yang terakhir yaitu nutrisi. Cukupi nutrisi. Oke. Dan satu lagi mungkin Mas saya tambahin, jangan menyerah dengan cuaca. Ya, karena kadang-kadang yang disalahkan cuaca. Menyalahkan cuaca kata Pak Marji sama dengan menyalahkan yang Maha Pencipta. Kan begitu Mas? Ya. Oke teman-teman, ya itu tadi wawancara terakhir kita, tips dari Mas Agus. Itu juga sebagai mengakhiri pertemuan kita kali ini jalan-jalan di kebunnya Mas Agus. Saya Lio Ahmad Supriyono dan Mas Agus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga saja bisa menambah semangat, memberi referensi teman-teman soal cara budidaya, dan yang jelas menambah semangat untuk terus lagi kreativitas dan meningkatkan produksinya. Oke, terima kasih. Salam kopi Robusta, salam Kopista. Tukang ngopi jalan-jalan mantap.